menjelaskan bahaya boros ini menjadi salah satu hal yang harus diajarkan atau dijelaskan ke anak ketika kita ngomongin ini loh Dek caranya berhemat, gimana nih Mbak? Ya, betul. Jadi memang kalau berbicara dengan anak-anak kan kita harus pertama pakai bahasanya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah Betul. dipahami anak. Jadi kita harus tahu dulu anak kita ngerti nggak boros itu apa misalnya. Oke. Nah, sambil kadang kan anak nggak ngerti boros itu apa. Jadi kita jelasin boros itu ternyata menghambur-hamburkan uang atau menggunakan uang berlebihan yang untuk hal-hal yang kita tidak perlukan misalnya. Dan kalau misalnya anak masih bingung gitu ya, kita bisa ajak anak ini bermain gitu ya. Sekarang kan banyak mainan-mainan yang menunjang gitu. Kita bermain peran misalnya, jual-jualan, satu pembeli, satu penjual, uang-uangan pun bisa dipakai gitu ya. Nah, di mana pembeli menggunakan semua uangnya. Nah, ketika menggunakan semua uangnya habis, kita ajukan pertanyaan ke anak, kita ajak anak tanya jawab. Kalau uangnya misalnya habis, apa sih kerugiannya atau apa sih yang akan terjadi ya gitu. Jadi anak juga belajar pikir kalau misalnya nanti sakit atau misalnya kelaparan gimana kalau uangnya nggak ada. Jadi kita menjelaskan bahaya boros ini dengan cara yang sederhana dengan bermain misalnya. Jadi anak pun jadi paham gitu, tidak rancu seperti itu Mas. Lanjut poin selanjutnya nih Mbak Ellen. Beritahu asal uang. Jadi kadang-kadang anak-anak kan konsepnya masih sangat terbatas. Jadi apa yang dilihat itulah yang dia tahu gitu. Jadi misalnya orang tuanya sering ke ATM, tinggal masukin kartu, kemudian keluarlah uang. Nah, jadi konsepnya uang semudah itu didapatkan gitu. Cuman hanya masuk kartu dan keluar dari mesin. Nah, padahal anak harus dijelaskan dari mana uang itu berasal. Jadi misalnya kalau ayah dan ibunya bekerja gitu ya bisa dijelaskan ayah atau ibu bekerja dari jam segini sampai segini ini tujuannya apa misalnya untuk menghasilkan uang ini digunakan untuk apa sih. Nah seperti itu. Jadi kita menjelaskan ke anak secara detail bahwa memang uang itu tidak diperoleh begitu saja dari mesin yang keluar gitu, tapi emang ada usaha, ada bekerja yang mungkin membutuhkan waktu dan banyak yang harus dikorbankan, misalnya harus keluar rumah, harus meninggalkan anak dan kemudian dan sebagainya. Kita lanjut poinnya selanjutnya. Nah ini juga mungkin agak berat juga ya untuk menjelaskan ke anak, ajari beda kebutuhan dan keinginan nih. Kadang-kadang kita orang dewasa aja agak susah-susah, gampang itu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Iya, memang harus dijelasin. Jadi anak bisa memilih nanti dengan bijak ke depannya memutuskan segala sesuatu. Jadi kita harus jelasin dulu, kebutuhan itu apa sih ke anak gitu ya. Kebutuhan itu misalnya sesuatu yang harus dimiliki dan memang untuk bertahan hidup. Misalnya untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal. Jadi kita jelasin kebutuhan itu memang sesuatu yang harus dibeli dan harus dimiliki. Nah, berbeda dengan keinginan. Keinginan itu sesuatu yang memang nggak punya juga nggak apa-apa kok gitu. Salah satu contohnya kita ambil contoh. Misalnya nih teman kamu punya mainan A, B, C. Nggak mesti kamu punya gitu. Karena itu juga yang penting kamu juga ada mainan yang lain. Nggak mesti ikutin teman punya segala sesuatu gitu. Apalagi nanti semakin besar punya gadget A, gadget B, semua pengen diikutin. Pingin semuanya gitu kan. Betul. Nah ini jadi anak belajar untuk memilah mana yang memang yang benar-benar dibutuhkan, mana yang diinginkan, sehingga nantinya ketika dia besar dia belajar gitu. Oh iya ya ini saya lebih butuh yang ini ya dibanding yang ini ya. Yang ini saya juga sebenarnya udah punya kok gitu, misalnya kayak gitu Mas. Kita lanjut poinnya selanjutnya Mbak. Nah ini juga penting membuatkan tabungan atau mungkin yang simpelnya kalau di rumah mungkin pakai piggy bank gitu ya, celeng gitu kan sering kita. Ini menjadi penting juga Mbak. Penting karena jadi sedini mungkin anak belajar untuk menyisihkan uang yang dia peroleh. Misalnya pertama piggy bank itu kan celengan yang bisa bentuknya lucu-lucu, kemudian dari koin-koinan gitu ya. Misalnya habis kita belanja apa, ada koin, yuk tabung yuk gitu. Nah tapi sambil jelaskan kepada anak bahwa apa sih tujuan dari menabung ini. Nah jadi anak juga punya target untuk menabung. Misalnya kita aja dulu pertama, namanya kalau masih lebih kecil pasti cuman buat beli mainan ini misalnya. Oke, nggak apa-apa gitu. Ketika dia masih kecil kita bikin list, oke buat mainan ini ya kita nabung ya pelan-pelan ya sampai bisa tercukupi untuk membeli mainan ini misalnya. Nah nanti ketika sudah terkumpul, anak ini diperbolehkan untuk menggunakan tabungan yang sudah dipakai. Nah nanti ketika anak ini sudah besar gitu ya,
bisa dibikin tabungan-tabungan yang tabungan junior ataupun dan sebagainya yang sifatnya uangnya lebih banyak misalnya. Jadi misalnya lagi dapat uang amplop gitu ya, misalnya pas lagi hari raya atau lagi ulang tahun, nah itu bisa tuh Mas ditaruh misalnya suruh belajar menabung. Nah nanti kita bikin tujuan lagi gitu. Apa tujuannya menabung ini sambil jelaskan sama anak bahwa menabung itu juga jangka panjang loh. Yang terakhir Mbak Ellen, ini menarik banget nih ya. Ajari pentingnya berbagi. Nah kita kan mau ngajari anak berhemat, tapi kan bukan berarti hemat itu pelit ya. Gitu. Tetap deh, kamu tetap berhemat, tapi kamu juga harus tetap berbagi. Nah manfaat selain untuk berhemat dan juga berbagi ini kan mengasah kehidupan sosialnya juga gitu ya Mbak Ellennya, atau gimana nih? Ya, betul. Iya betul. Karena gini tadi kita udah membahas yang manfaat tabungan tadi. Nah sebenarnya itu juga bisa jadi salah satu list kita ke anak gitu. Oke, berarti ini dari tabungan kamu ini gimana kalau misalnya kita ajari anak untuk kita berbagi yuk, kita sharing untuk teman-teman kamu yang misalnya yang membutuhkan gitu, dari misalnya sepersekian persen dari tabungannya gitu. Jadi anak diajarin nanti. Nah tujuannya karena kita harus ngajarin anak juga. Kenapa karena kita harus bersyukur kalau kita tuh punya, nggak semua orang tuh punya hal yang seperti kita punya misalnya gitu. Jadi anak diajarkan untuk berbagi dari tabungan yang tadi dia buat. Yuk kita bagi yuk, misalnya kita beliin sebagian buku bacaan untuk anak-anak yang nggak jauh mungkin dari kompleknya ada gitu ya, anak-anak yang membutuhkan, nggak apa-apa gitu, kasih kita beli beberapa buku misalnya cuma 4 atau 5, it's okay gitu. Tapi berarti ada tujuan yang harus dicapai untuk berbagi ini ketika menabung, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ellen Susila, MPASI psikolog dari Askara Pelangi, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah.